Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Enggak, Mas. Begitu luar biasa kekecewaan, marahnya, kesalnya tim Indonesia seperti mimpi. Bahkan selayaknya juga kita bisa menuntut BWF. Merasa sedih, kecewa, prihatin. BWF terburuk. Wah, ngaku salah tapi hanya minta maaf. Wah, kalau itu suami juga begitu. Karena pada saat saya latihan di Hall C Senayan, kelingking di samping saya itu patah. Menjadi orang sukses itu tidak harus kaya. Oh, itulah juara dunia. Saya merasa tidak ada satu pemain pun di seluruh dunia yang tidak bisa saya kalahkan. Oke. Iya, mati sendiri. Pemirsa, terdakwa kasus dugaan suap penghapusan Red Notice Joko Chandra menolak seluruh dalil jaksa penuntut umum. Keberatan itu disampaikan dalam sidang pembacaan duplik di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat hari ini. Dalam persidangan, Joko Chandra beserta tim kuasa hukum membacakan duplik yang keberatan dan menolak tegas seluruh dalil jaksa penuntut umum. Selain itu, pihaknya menilai JPU gagal membuktikan penerimaan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat yang diberikan kepada jaksa Pinangki Sirna Malasari. Untuk sidang putusan terdakwa Joko Chandra akan digelar 5 April mendatang. Memang faktanya memang itu kan penipuan, ya kan? Gitu. Pak Joko tetap berkeyakinan kalau Pak Joko. Oh jelas, wong saya didatangin di Malaysia kok, bukan saya mencari, kan gitu. Itulah keyakinannya dan faktanya kan dalam persidangan begitu, ya kan. Cuma tuntutannya kan dari JPU kan sama sekali seperti kita bantah di sini. Ini kan menjelang putusan, harapannya mungkin apa Pak Joko? Harapannya mestinya ya kalian tahu lah, mestinya kan baik, yang terbaik aja lah. Sidang lanjutan Muhammad Rizik Syihab akan digelar secara offline di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Jumat besok. Sidang digelar offline setelah Majelis Hakim kabulkan permintaan Rizik Syihab. Sidang lanjutan terdakwa kasus kerumunan Rizik Syihab akan digelar offline Jumat besok di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang digelar offline setelah Majelis Hakim kabulkan permintaan Rizik Syihab. Polri sudah mempersiapkan personilnya untuk mengamankan sidang besok. Aparat akan turunkan 1.985 personil untuk mengamankan sidang. Personil yang kami libatkan untuk kegiatan besok ada 1.985. Berikut ada dari unsur di dalam yang sudah saya sebutkan, TNI dan Polri. Ya. Kemudian untuk besok, karena kita ketahui bersama bahwa persidangan offline, sehingga concern kami adalah penegakan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 dan menghimbau untuk mencegah kerumunan. Ya, sehingga kegiatan-kegiatan itu, baik persidangan di dalam dan di luar, tetap mempedomani tentang penegakan protokol kesehatan. Ya, sehingga diharapkan yang datang simpatisan betul-betul memahami untuk selalu mentaatinya. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa pakar politik Effendi Ghazali selama 6 jam. Effendi membantah dirinya terlibat korupsi bantuan sosial yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Usai diperiksa sebagai saksi selama 6 jam, Effendi menyatakan namanya tidak ada dalam BAP Mateus Joko. Selain itu, ia menegaskan tidak menerima aliran dana dan tidak memiliki hubungan dengan perusahaan terkait bansos. Sebagian besar penyelidikan membahas soal seminar pada 23 Juli 2020. Ia meminta KPK memanggil nama-nama lain yang terlibat dalam kasus ini. Ini yang menarik adalah gini, kan saya sudah dipanggil nih, ya kan? Dan tadi sudah terbukti bahwa saya tidak ada hubungannya dengan CV apalah itu yang disebutkan. Saya juga nggak pernah menerima aliran dana. Nah, pertanyaan yang paling terakhir adalah gini, saya kan sudah dipanggil nih, ya. Kalau KPK benar-benar ini menegakkan keadilan,
Yang besar-besar kapan nih dipanggilnya? Sebut dong. Ya, iya dong. Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi petugas publik di Pelabuhan Yosudarso Ambon. Sementara itu 16 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para pekerja publik di pelabuhan terdiri atas pegawai PT Pelni, PT Pelindo, dan kantor Kesyah-Bandaran dan otoritas pelabuhan divaksinasi massal di Pelabuhan Yosudarso Ambon. Selain di pelabuhan, vaksinasi massal juga digelar di Rumah Sakit Dr. J. Laimena bagi tokoh agama, tenaga pengajar dan kependidikan hingga pekerja publik. Berbagai prosedur disiapkan jelang mudik Lebaran di kala pandemi. Pemerintah daerah Jawa Tengah akan memberlakukan sistem pendaftaran bagi warga yang pulang kampung. Sementara moda transportasi udara memvaksin awak pesawat. Berikut cuplikannya dalam The Indonesia Economic Club hari ini. Mas Ganjar, apa yang ingin Anda sampaikan jika lampu hijau itu nantinya akan diketok palu oleh pemerintah? Ya, kalau saya siap-siap mulai sekarang. Jadi kita menyiapkan, kenapa saya punya ide, yang mau pulang daftar dulu dong. Ya, kamu pulang kemana, naik apa itu penting untuk kita bisa mengelola database yang baik. Dan saya kira orang dengan tradisi stelsel aktif, orang daftar, orang pesan tiket seperti Pak Ayat tadi sampaikan, Irfan. Pasti orang yang akan pesan tiket kira-kira untuk tanda-tanda seperti itu bisa dijadikan sebagai satu indikasi. Jadi umpama Garuda menyiapkan itu, sebenarnya itu membantu pemerintah itu. Dibuka besok, siapa mau beli tiket silakan pesan sekarang. Nanti perilakunya akan kelihatan. Kita nggak usah ngomong mudik begitu. Kalau pesannya tanggal-tanggal itu, ini pasti mudik begitu. Saya sendiri di Jawa Tengah ini, Mbak, menyiapkan 2 bandara sebenarnya. Satu bandara Jenderal Besar Sudirman di Purbalingga, yang rencananya memang tahun lalu kita buka untuk mudik. Tapi karena batal, Pak Budi Karya mau dorong untuk tahun ini. Tidak akan ada banyak perubahan. Kenapa? Karena protokol yang kita jalankan sudah kita tes berulang kali, juga sudah dapat penghargaan gitu. Tapi khusus buat Lebaran ini saya kasih bocoran sedikit apa kesiapan tambahan yang akan dilakukan oleh Garuda. Menjelang Lebaran, semua pilot, semua awak kabin kita sudah tervaksinasi 2 kali. Tapi ingat, udah vaksin belum tentu tidak terpapar kan? Oh iya, tetapi memastikan peningkatan kepercayaan publik itu. Dan kita di pesawat itu semuanya menggunakan HEPA, sirkulasi udaranya bersih, itu vertikal lah di dalam pesawat. Setiap 2-3 menit dijalankan, partikelnya 99,9.